Mata Jessie tiba-tiba berkaca-kaca, tanpa sadar bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya, mungkinkah itu pembunuh Alan? Pada saat ini, tubuh ketakutan Jessie bergetar hebat, seluruh orang juga menunjukkan momen ketegangan dengan beberapa trans. Dia tahu betul bahwa jika orang di balik penculikan Zachary, apakah benar-benar orang misterius yang membunuh saudaranya Alan, dan membuat seluruh geng Italia menghilang ke udara tipis, maka target berikutnya pasti adalah dirinya sendiri. Pelayan di samping melihat wajah Jessie penuh kepanikan, saat tubuhnya gemetar tak terkendali, dia buru-buru bertanya, "Tuan Muda Jessie, Anda, apa yang terjadi padamu?" Jessie kembali sadar, dan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada apa-apa, aku tidak berharap. Saya tidak berharap seseorang berani melakukan ini pada Tuan Muda Fei." Ya, pelayan itu juga tidak bisa menahan nafas. "Aku mendengar bahwa tuannya menjadi gila." Jessie buru-buru bertanya, "Apalagi yang kamu dengar?" Pelayan itu berpikir sejenak, sisanya sepertinya bukan apa-apa. "Saya mendengar bahwa setelah Tuan Muda diculik, pengurus rumah membiarkan kita semua pergi untuk melayani para wanita keluarga. Takut siapa yang tidak tahan rangsangan sesuatu terjadi." Nenek buyut melihat telinga Tuan Muda Zachary, dia langsung terpana. "Saya telah mengikuti pelayan, hanya seseorang yang mendapat giliran, saya bergegas membawakan Anda makanan." Berkata, dia buru-buru menyerahkan kantong plastik di tangannya kepada Jessie, sedikit malu, dan agak malu berkata, "Maaf Tuan Muda Jessie, situasinya mendesak, aku tidak punya waktu untuk pergi ke dapur untuk memasak untukmu, jadi aku membawakan beberapa makanan yang nyaman." Jessie tersenyum sedikit, mengangguk, dan berkata, "Terima kasih." Pelayan itu berkata dengan malu-malu, "Tuan Muda Jessie, Anda tidak harus sopan dengan saya. Ngomong-ngomong, aku sudah menjadi milikmu." Jessie mengangguk, sengaja berpura-pura bodoh, dan tersenyum. Tetapi di dalam hatinya, dia mengutuk, "Sial, barang yang tidak bisa di atas panggung, dan masih ingin berpura-pura murni dan dekat, apa-apaan." Namun, dia tidak memiliki kelainan di permukaan. Sebaliknya, dia berkata dengan sangat lembut, "Etna, awasi aku, jika ada sesuatu yang ditemukan di sana, ingatlah untuk memberitahu saya terlebih dahulu." Dengan itu, dia melepas arloji Richard Millernya yang bernilai lebih dari $3 juta dan menyerahkannya kepada pelayan, mengatakan dengan serius, "Etna, saya datang ke New York dengan tergesa-gesa dan tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Anda. Jadi, ambillah jam tangan ini sebagai hadiah kecil dariku." Pelayan itu telah bekerja di keluarga Fei selama 5 tahun, dan meskipun dia tidak punya banyak uang, dia pasti berpengetahuan luas. Dia tahu bahwa Richard Miller adalah merek jam tangan yang sangat mahal, dan jam tangan standar akan berharga beberapa ratus ribu dolar untuk memulainya, dan pakaian yang dikenakan Jessie adalah edisi terbatas, dengan harga setidaknya 2 atau 3 juta dolar. Melihat bahwa Jessie akan memberikan arloji ini padanya, dia terkejut dan senang dan ingin mengulurkan tangan untuk menerimanya, tapi kemudian berkata dengan wajah gugup, "Tuan Muda Jessie, ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya." Jessie berkata dengan sangat serius, "Etna, kamu baru saja berkata, kamu sekarang adalah orangku, saya tidak memberikan hadiah kepada wanita saya sendiri. Bagaimana saya bisa tidak pelit?" Begitu pelayan mendengar ini, hatinya langsung manis dan dia berkata dengan gembira, Lalu, terima kasih Tuan Muda Jessie." Jessie tertawa, "Tidak perlu bersikap sopan padaku." Mengatakan itu, dia menambahkan, "Ketika masalah ini selesai dan Tuan Muda Fei kembali dengan selamat, aku akan memberitahunya bahwa mulai sekarang kamu harus berhenti bekerja di keluarga Fei dan datang ke Seattle bersamaku." Pelayan itu terkejut dan bertanya, "Tuan Muda Jessie, apakah Anda serius?" "Tentu saja." Jessie menyentuh wajahnya dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah wanita yang aku suka. Aku tidak bisa membiarkan wanita yang aku sukai
bekerja sebagai pembantu di rumah orang lain. Kamu ditakdirkan untuk menjadi menantu perempuan. Biarkan orang lain melayanimu dan menjagamu. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengurus orang lain? Kata-kata cinta ini dari Jesse, presiden yang mendominasi, membuat pelayan itu segera jatuh jauh ke dalamnya, dan seluruh dirinya seolah jatuh ke dalam lautan Mary Sue. Dia merasa seperti Cinderella yang paling bahagia di dunia, akhirnya menunggu pangeran tampannya. Impian keluarga mewah, yang telah digarap di berbagai drama TV dan sastra sejak kecil secara instan dan tak terbatas diaktifkan oleh Jesse, membuat seluruh dirinya sangat bersemangat. Jadi dia tersedak, sambil terisak, berkata, "Jesse, Tuan muda Jesse, apakah kamu benar-benar tidak keberatan denganku?" "Tidak masalah, tentu saja, saya tidak keberatan." Jesse meraih tangannya dan mengelusnya sambil tersenyum. "Jangan terlalu banyak berpikir sekarang, tunggu Tuan Muda Fei kembali tanpa khawatir, aku akan menyebutkannya padanya, dan aku yakin dia pasti tidak akan menolak." "Oke." Pelayan itu menganggukkan kepalanya seperti bawang putih, hatinya sudah bersemangat sampai-sampai tidak ada tambahan. Pada saat ini, Jesse sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan buru-buru berbicara, "Benar Etna, saya benar-benar khawatir tentang Tuan Muda Fei. Jika sesuatu terjadi padanya, aku khawatir itu juga akan mempengaruhi kebahagiaan kita berdua. Jadi selama periode waktu ini, jika kamu memiliki kesempatan untuk mendekati keluarga Fei, kamu harus yakin untuk membantuku memperhatikan apakah mereka telah menyebutkan ninja. Jika demikian, dan jika ada peluang bagus, kamu harus menggunakan kecerdasanmu untuk menciptakan peluang, mengerti?" Selain orang misterius yang membunuh saudaranya, yang paling dia khawatirkan adalah ninja. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh ninja, dia akan benar-benar tamat. Karena ninja-ninja itu disewa olehnya, begitu keluarga Fei menyelidiki lapisan ini, mereka bahkan tidak bisa melompat ke Sungai Kuning. Alasan mengapa dia mempekerjakan ninja-ninja itu adalah untuk membantu cucu mereka menculik seorang aktris populer, sehingga dia bisa memenuhi keinginan sadis untuk membunuh seorang aktris. Jika dia benar-benar mengatakan itu, Darwin, percaya atau tidak, akan langsung membunuhnya. Otak pelayan sudah membayangkan pernikahan akbarnya dengan Jesse, dan ketika dia mendengar Jesse mengatakan itu, dia menyadari bahwa kebahagiaan seumur hidupnya sekarang terletak pada Zakari saja. Jadi dia berkata tanpa berpikir, "Tuan muda Jesse, jangan khawatir, saya pasti akan mengawasinya." Jesse mengangguk puas dan menambahkan, "Ingat, Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang apa yang saya katakan, termasuk orang terdekat Anda." Pelayan itu tidak bisa tidak bertanya, "Tuan muda Jesse, bisakah saya memberitahu orang tua saya tentang kami berdua? Mereka selalu mengkhawatirkan masalah hidup saya, dan jika mereka tahu bahwa aku bersamamu, mereka akan sangat lega." "Tidak pernah," Jesse buru-buru berkata. "Begitu masalah ini tersebar sebelumnya, itu pasti akan diketahui oleh orang lain." Berkata, dia juga buru-buru menghibur, "Etna, kamu harus ingat, aku ingin membawamu ke Seattle, aku ingin kamu tinggal bersamaku, tapi kamu tahu, kamu sekarang dengan identitas pelayan. Jika berita itu keluar, kami berdua akan berada di bawah tekanan besar, jadi, rencanaku adalah meminta Tuan Muda Fei untuk membantuku ketika saatnya tiba, agar dia bisa menghapus semua riwayat dan filmmu pernah bekerja sebagai pelayan di keluarga Fei, dan kemudian saya akan memberi Anda identitas baru, dan kemudian memberi Anda gelar dari universitas terkenal, dan mengemasmu sebagai wanita dari keluarga kutu buku. Dengan cara ini, di masa depan, jika Anda mengikuti saya masuk dan keluar dari masyarakat kelas atas, tidak ada yang akan melihatmu dengan kacamata berwarna." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.